meme Bahlil dipolisikan, yang repost juga disisir. Dan kabar baiknya kita bisa request disisirnya mau belah tengah atau belah pinggir. Kalau yang mau belah duren, cari aja sendiri. Jadi kalau gue lihat di Kompas nih, menurut siapa tuh ya? Sekretaris Jenderal Partai Golkar bilang bahwa laporan yang dibuat kader muda partainya ke polisi bukan sekedar hanya untuk membela Ketua Umum Partai Golkar Bahlil, tapi laporan terhadap pembuat dan penyebar konten meme Bahlil tersebut juga bertujuan untuk menjaga media sosial agar tidak diisi konten-konten yang melewati batas. Menjaga media sosial, satpam kamu. Ya pokoknya guys, meme yang dilaporkan itu adalah meme yang bukan sekedar kritik, tapi kritik dan gelitik dan mengitik-itik-itik-itik. Serius. Yang bukan sekedar kritik melainkan mengandung penghinaan bersifat rasial, fitnah, hoax, framing jahat terhadap pribadi Bahlil Lahadalia. Karena itu guys, gua menghimbau dengan tegas dan serius tanpa bercanda. Untuk lu yang punya meme Bahlil, segera hapus. Dan jangan malah lu kirimkan ke kolom komen gua. Sekali lagi gua ulang ya, ini gua serius tanpa bercanda. Buat lu yang punya meme Pak Bahlil, segera hapus. Dan jangan malah dikirim ke kolom komen video ini. Ngerti gak? No sabemos qué ha pasado, pero lo voy a grabar. Lo voy a grabar. Lo voy a grabar por si acaso, pero no sabemos qué ha pasado. Akun-akun medsos pembuat meme-nya Bahlil akan dipolisikan dan yang merepost juga akan disisir. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi ada berita bahwa Menteri ESDM kita alias Pak Bahlil gitu ya akan mempolisikan orang yang membuat meme-nya dia, dan yang merepost itu juga akan diusut, akan disisir. Ini gua nggak tahu ini berita dari mana, ini berita bener apa enggak gitu ya. Cuman kalau berita ini sampai benar, kalian tahu nggak yang nge-repost videonya itu berapa orang? Yang nge-repost videonya itu 20 ribuan orang lebih, dan yang membagikan ada 160.000 lebih. Terus menurut kalian kalau mau dipolisikan, terus mau diusut dan segala macamnya, itu penjara lapas cukup gitu? Terus serius mau nanya, kalau yang kepalanya botak harus disisir juga apa enggak? Sebenarnya ya, gue pernah buat konten juga tentang Pak Bahlil gitu ya, dan di konten tersebut gue tuh bilang kalau gue itu juga tidak suka dengan Pak Bahlil, gue tidak suka dengan kinerjanya Pak Bahlil, tapi bukan berarti gue mendukung kalian-kalian yang membuat berita hoax, kalian yang membuat meme menghina gitu ya terhadap Pak Bahlil gitu. Ya kalau nggak suka ya silahkan dikritik gitu loh, tapi kritik dan menghina itu jelas dua kata yang memiliki arti sangat berbeda gitu ya. Tapi satu sisi juga gue memahami bahwa meme yang kalian buat, entah video, entah foto, entah AI, entah apapun itu yang kalian buat, itu merupakan karena kalian itu tidak suka dengan Bahlil gitu kan. Jadi kalian berekspresi seperti itu ya kan. Tapi balik lagi, sekali lagi gue bilang, gue tidak mendukung dan sama sekali tidak membenarkan ya. Mau gimana pun konten hoax, terus AI yang tidak baik itu juga tidak bagus untuk dilakukan, dan itu juga tidak boleh. Itu ada hukumnya dan ada undang-undangnya. Apalagi kalau orang yang dibuatkan konten meme tersebut tidak terima, sakit hati, bahkan mau melaporkan ke pihak yang berwajib. Cuma permasalahannya Pak Bahlil, kalau terlalu banyak orang, terlalu banyak rakyat yang membuat konten seperti itu gitu, terlalu banyak yang membuat meme tentang Pak Bahlil, video AI apapun itu gitu ya. Menurut saya harusnya Pak Bahlil itu juga introspeksi gitu loh. Rakyat itu kadang makin dilarang malah makin menjadi gitu. Karena larangan itu adalah perintah justru. Larangan itu adalah peraturan yang harusnya dilakukan. Begitu Pak. Jadi kalau menurut saya dengan 24.000 orang yang merepost dan 160.000 orang yang membagikan ulang, itu kayaknya itu jumlah yang besar, dan kalau Bapak mau sisir satu-satu tuh rasanya kayak lebih mustahil gitu ya Pak ya. Apalagi kalau Bapak mau mempolisikan, mengusut satu-satu gitu. Ya masa iya penyidik tim kepolisian sibuk cuman nyelidikin 24.000 orang, 24.000 akun, 160.000 yang repost apa segala macam. Ya masa gitu Pak? Toh kalaupun emang mau dipenjara gitu, penjaranya keburu penuh Pak. Mending Bapak penjarain orang-orang yang korupsi, orang-orang yang tidak memberikan hak rakyat. Mending kayak gitu Pak, lebih berguna, lebih berfungsi, lebih bermanfaat Pak. Kalau memang kalian tidak suka dengan kinerja salah satu pejabat pemerintah atau menteri kita, ya dikritik kinerjanya, jangan dikritik fisiknya. Fisik itu bukan salah dia loh, fisik itu ciptaan yang maha kuasa, ciptaan Tuhan loh.
Gitu loh. Jadi maksudnya kalau memang kalian gak suka silakan kritik kinerjanya gitu. Jangan fisiknya. Kritik kinerja kerjanya. Jangan fisiknya. Buktikan kalau kalian-kalian ini juga berintelektual. Kalau kalian seperti ini caranya, ya apa bedanya kalian dengan orang-orang yang tidak memiliki intelektual dan tidak berpendidikan? Ampun, netizen Indonesia semakin dilarang semakin jadi. Ini kan kabarnya angkatan muda Partai Golkar itu mau melaporkan akun-akun yang menghina atau membuat meme tentang Bahlil Lahadalia maupun yang merepost. Nggak kebayang tuh sebanyak apa yang mau dilaporin. Tapi gue lihat-lihat kelakuan netizen Indonesia makin menjadi-jadi. Makin banyak banget yang komen-komen pakai meme Bahlil Lahadalia. Bener-bener netizen pada zolim sama ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia. Nih ada lagi yang kocak nih dari pemerintah. Akun-akun medsos yang membuat meme Bahlil akan dipolisikan, yang merepost juga akan disisir. Lah kocak. Ini kan bentuk kritikan rakyat buat lu yang nggak jelas gitu loh kebijakannya. Mending lu tuh keluar aja gitu loh. Ini kenapa menteri kayak gini masih dipertahanin gitu? Gue bingung gitu loh. Mending lu keluar dengan damai ya kan, daripada dibuat meme terus. Dan yang lebih kocaknya lagi, kalian tahu siapa yang ngelaporin? Sayap Partai Golkar Angkatan Muda. Anak buahnya itu kocak. Pak Presiden aja banyak meme-nya itu gak ngelapor gitu loh. Ini orang siapa gitu, udah menteri gak jelas, kebijakannya gak jelas gitu kan. Dan UU ITE itu gak bisa diwakilkan. Dan yang buat meme dari Pak Bahlil ini kan banyak akunnya. Dan yang repost itu banyak juga. Kita ambil contoh dari satu akun ini. Akun ini aja, itu yang repost ada 158.000. Mau sepenuh apa penjara kita, guys? Otaknya dipakai. Gimana tanggapan kalian, guys? Sumpah nih kocak banget akun-akun medsos pembuat meme Bahlil bakalan dipolisikan, yang repost juga disisir. Aduh, Bahlil, udah deh lu mending cabut aja dari kabinet. Lu nggak dibutuhkan sama rakyat Indonesia, biar lu nggak dibikin meme lagi. Tapi memang muka lu tuh kayak meme-able. Meme-able enggak tuh? Meme-able gitu kan. Nggak dikasih efek, nggak diapa-apain juga udah kocak. Siapa nih yang udah punya banyak stok meme si Bahlil? Coba komen dulu di kolom komentar kalau kalian berani ya kan. Tapi hati-hati guys. Hati-hati guys, karena pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar ini bakalan melaporkan kalian katanya. Di salah satu meme tuh yang kayak wudhu pakai bensin. Dibilang penghinaan, kocak. Udah deh, lu gak usah muncul lagi di permukaan Bahlil. Tapi kocak juga nih yang lapor, sekelas presiden aja banyak sekali meme-nya. Lah Bahlil lu siapa ya, penting banget. Tapi tenang aja, masih ada alternatifnya kalian nih. Kocak banget. Kebayang gak lu berapa banyak penjara yang bakalan full hanya gara-gara kalian bikin meme Bahlil. Kocak. Akun-akun medsos yang buat meme Bahlil dipolisikan, yang repost juga bakal disisir. Lo tahu berapa banyak yang repost konten tersebut? 22.300. Nah, lo sisir dah tombe bego. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Jujur saya bingung ya kenapa bapak ini masih dipertahankan di pemerintahan gitu. Maksudnya kayak kenapa nggak bikin sesuatu gitu di Pertamina yang bisa bikin Pertamina tuh nggak rugi. Tapi malah ngurusin hal-hal yang kayak gini, hal-hal sepele, buang-buang waktu. Kita kasih contoh satu ya, ini ada satu akun yang ngebuat meme Pak Bahlil ya. Lihat nih yang repost ada berapa? 150.000. Bapak yakin mau ngepolisiin 150.000 orang tuh, 150.000 orang masuk penjara. Bayangin apakah penjara kita muat, Pak? Itu baru satu video, Pak. Satu akun yang bikin meme Bapak. Biasanya itu satu akun bisa bikin meme tuh banyak, Pak. Dan ada berapa akun bayangin yang bikin meme Pak Bahlil? Ambil contoh 10 akun ya, Pak. Bikin satu video. Contoh bikin satu video aja nih ya. Satu video yang repost dari 100.000 dikali 10. Berapa? 1 juta. 1 juta orang Bapak ngepolisiin. Kalau orangnya beda-beda ya. Entar ditanya sama napi yang lain, kamu di penjara karena apa? Karena bikin meme Pak Bahlil. Apa enggak? Yang ada nanti nambah di rutan, malah pada bikin meme Pak Bahlil, malah bikin ledek-ledekan Pak Bahlil. Tambah banyak lagi manusianya yang ledekin Pak Bahlil. Tolong ya Pak Bahlil, satu aja Pak dalam tahun ini Pak bikin satu berita baik Pak. Soalnya tiap kali Bapak muncul beritanya tuh nggak enak terus.